Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Wa qala fi du'a rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wa nutqa bis shawab wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwaabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis shalihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakilna manasina ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Wala muallif hadzal kitab Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayg wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjutkan kajian kita membaca kitab Hikam seraya berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah kita untuk menjadi orang takwa, langkah kita untuk bisa istiqomah dalam ibadah, langkah kita untuk memperjuangkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala selalu dibantu, ditolong, dibimbing dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun bermunajat, berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita, istri kita, anak-anak kita, zuriyah turunan-turunan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang saleh-salehah, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang paham tentang agamanya. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, zuriyah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala calon bakal penghuni surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah dalam hitungan hikmah ini hikmah yang ke 103 ya. 103 dari Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Yang mudah-mudahan tapi lumayan kene lumayan panjang kene ya, insyaallah kita coba membaca apa yang dituliskan oleh para ulama dan apa yang coba hendak dihadirkan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, yaitu hikmah yang berbunyi anarud dawahira bi anwari atharihi wa anarus saraira bi anwari awsafihi li ajli zalika afalat anwarul zawahir wa lam ta'ful anwarul qulub wasarair wa lidzalika kila inna syamsan nahari tagrubu bil laili wa syamsal qulubi laysat taghib. Anarul zawahir, Allah Subhanahu wa taala telah terangi hal-hal yang zahir, hal-hal yang tampak. Maksudnya adalah makhluk Allah, baik langit ataupun bumi, telah diterangi oleh Allah bi anwari asarihi, dengan nur-nur tapak sifatnya Allah, bekas-bekas dari sifatnya Allah. Tapak itu ya bekas sifat Allah. Seluruh makhluk yang terlihat oleh kita, bahkan kita sendiri, semuanya adalah tapak tilas dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa annaru sarair, kemudian Allah pun akan menerangi sir-sir makhluk, akan menerangi batinnya makhluk, qalbunya makhluk, bi anwari ausabihi, dengan nur sifat-sifatnya Allah. Kalau makhluk diterangi dengan tapak tilas sifat Allah, tapi batin kita, kalbu kita, hati kita diterangi oleh sifatnya Allah. Benten ya Pak ya?
Kalau makhluk diterangi oleh tapak dari sifat Allah. Nanti insya Allah saya akan jelaskan apa yang dituliskan oleh para ulama di sini. Nah, sedangkan batin kita, hati kita, kolbu kita bukan dari tapak sifatnya Allah diteranginya, tapi langsung diterangi oleh sifatnya Allah. Maka karena itu, afalat anwarul zawahir, nur zahir, nur makhluk akan hilang, akan padam. Walam ta'ful anwarul qulub, sedangkan nur cahaya hati, wasaroir cahaya batin tidak akan pernah tenggelam atau hilang. Walidzalika qila, maka karena itu ada yang mengatakan inna syamsan nahar taghrubu bil laili, matahari di siang hari akan hilang dengan kedatangan malam. Wa syamsal qulub, sedangkan mataharinya hati laisat taghibu, tak akan pernah padam dan hilang. Nah, ini insyaallah hikmah yang akan coba kita pahami dan coba kita baca sarahan dari para ulamanya, dan mudah-mudahan pun kita bisa memahaminya plus mengamalkannya. Karena ilmu itu carinya ya susah, ngamalkannya ya lebih susah. Tapi kalau nggak nyari ilmunya susah juga nanti di akhirat nanti. Jadi posisi kita tuh kayak gitu. Jadi kata Rasulullah, semua manusia akan celaka kecuali yang berilmu. Berarti kan nyari ilmunya juga ya udah susah. Ya itu udahlah, kita cari ilmu saja. Udah dapat ilmunya celaka kene kata Kanjeng Rasul, kecuali dia yang mengamalkannya. Cari ilmunya susah, ngamalkan lebih susah. Nah, nanti ketika ilmu telah diamalkan, celaka kene ada juga kesempatan untuk celaka, kecuali orang yang ikhlas dalam menjalankannya. Ngamalkannya udah lebih susah dari cari ilmu, yang ikhlasnya itu udah lebih susah juga daripada ngamalkan. Itu posisi kita tuh sekarang di situ. Jadi tentu walau la fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu 'alaikum wa rahmatuhu lakuntu minal khosirin. Kalau bukan karena karunia Allah, maka tentu kita tidak akan bisa menjalankan perintah Allah, mengamalkan amal soleh, istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa maksud yang hendak diutarakan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dari ini? Yang pertama, anarul zawahir ay al-mukawwanat, Allah terangi yang tampak, makhluk-makhluk yang zahir, ay al-mukawwanat, seluruh makhluk Allah terangi. Makhluk yang dimaksud minas samawati, baik langit, wal ardin ataupun bumi, ay ja'alaha muniratan, Allah terangi semuanya, bi anwari asarihi ay asari ausofihi, semua diterangi dengan tapak tilas sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita gak akan bisa melihat makhluk Allah ini kalau tanpa ada matahari. Laras siapanya? Dan matahari itu adalah tapak dari sifat kudratnya Allah. Kalau bukan karena kudratnya Allah, matahari itu tidak akan terbentuk. Laras siapanya? Nah, berarti terangnya, terlihatnya seluruh permukaan bumi ini karena sababiah matahari. Yang matahari ini adalah tilas atau tapak dari kudratnya Allah. Andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak kudroh, andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak iroda, maka tentu mataharinya gak akan ada, dan tentu seluruh alam dunia ini tidak akan terlihat dan tidak akan bersinar. Pun sama, itu siangnya. Kalau malamnya diganti yang tadinya Samsun menjadi Komarun, itu pun sama. Komarun itu artinya rembulan. Rembulan pun menjadi penerang bagi gelap gulitanya malam. Yang mana rembulan tersebut cahayanya menerangi bumi, itu sababiah tapak tilas dari kudrohnya Allah, sifatnya Allah. Nah, jadi alam dunia terlihat karena matahari. Matahari ini diciptakan oleh kudrotnya Allah. Berarti ini tapak tilas sifat Allah, bukan Pak matahari itu. Dari siapanya? Dah beres sampai sini. Ini yang hendak diutarakan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Nah, kemudian wa ana rasaroir, kolbu juga kita anggap sebagai makhluk tadi, Pak. Bumi itu kita anggap kolbu kita. Ada nggak penerangnya? Ada. Apa yang meneranginya? Andaikan bumi tadi diterangi oleh matahari sehingga bisa terlihat. Nah, sekarang hati kita ini ada nggak yang meneranginya? Ada.
wa anara sarair bi anwari ausobihi, dan Allah terangi hati kita, batin kita, kolbu kita, bi anwari ausobihi, dengan nur sifatnya Allah. Bukan lagi dengan tapak tilas sifat, tapi langsung dengan sifatnya Allah, yaitu diterangi dengan ilmu, iman, yakin. Yang mana ilmu itu sifat Allah bukan? Sifat Allah yang banyak. Nah, akhirnya kita ambil perbedaan, Pak. Ini bumi tak akan pernah bersinar terang benderang kalau tidak ada matahari. Yang matahari itu adalah tapak dari kudratnya Allah, bekas dari sifat kudratnya Allah. Nah, adapun hati ini pun bisa terang benderang, bisa bercahaya. Apa yang menyinarinya? Yaitu ilmu yang Allah titipkan di dalam hati kita. Ilmu ini tapak tilas sifat bukan, ini sifatnya langsung. Allah itu kan Al-Alim, yang maha mengetahui. Nah, sehingga perbedaannya, yang satu dengan menggunakan wasilah, yang satu diterangi tanpa wasilah. Maka karena itu kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang ini yang bersinar dengan matahari ada hilang sinarnya ketika matahari surup. Sedangkan yang ini batin, kalau sudah bersinar maka gak akan pernah padam. Kenapa? Karena dia disinari oleh ilmu, yang ilmu itu sifatnya Allah, yang sifatnya Allah itu qadim, yang qadim itu tak pernah sirna. Bisa dipahami tidak, Pak? Nah, jadi kalau kita sudah diterangi hati dengan ilmu, yang nanti ilmu itu akan menerangi hati. Nanti dari ilmu bercabang, imannya menjadi kuat, yakinnya menjadi kuat. Kalaulah sudah bersinar hati, maka akan bisa menangkap sifat-sifat Allah yang ada di makhluknya. Kalau kita kan belum, Pak. Jadi kalau lihat makhluk itu kan yang terlihat hanya masih makhluknya saja. Belum kelihatan kan kudratnya Allah yang ada di makhluk. Belum kelihatan kan irodahnya Allah yang ada di makhluk. Kalau kita lihat tetangga kita benghar, belum kelihatan sifat Allah goninya, malah kita yang jadi riad. Ya, kalau tetangga berhasil itu bukan lihat sifat Allah yang al-goni, yang maha kaya. Kalau lihat tetangga miskin atau tetangga kurang mampu, bukan melihat sifat Allah yang al-qoharnya, maha perkasanya. Walaupun dia sudah ikhtiar, walaupun dia sudah berdoa, tapi kata Allah belum saatnya untuk kaya, ya tidak. Berarti sifatnya qahar, berarti Pak, Allah itu. Yang terlihat punten banyak penampakan kaya dan tidak kayanya atau sifat Allahnya, Pak. Yang terlihat itu adalah kaya dan tidak kayanya. Kenapa kaya dan tidak kayanya yang hanya tampak di dalam diri kita? Karena sababiannya hati kita belum bisa menangkap. Kenapa belum bisa menangkap? Karena belum ada cahayanya. Apa yang menjadi sumber cahaya hati kita ini bisa terang benderang seperti makhluk Allah ini? Yaitu harus ada imannya, harus ada yakinnya. Dari mana iman dan yakin ini muncul? Dari ilmu. Sampai sini bisa dipahami tidak? Bisa dipahami tidak? Atau rada-rada riet? Rada-rada riet orang gerenkan wae atas ya. Remang-remang. Nah, sehingga Bapak-bapak sekalian, andaikan Syekh Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan li ajli zalika afalat anwaru zawahir walam ta'lu walam ta'ful anwarul qulub wasarair. Ya, enggak akan mungkin ada hati yang tadinya sudah bersinar, sinarnya menjadi redup. Kenapa? Karena sumbernya langsung ilmu. Kalau matahari yang makhluk bumi yang kita lihat di siang hari itu terlihat begitu terang, itu apakah bisa jadi hilang terangnya? Bisa. Kenapa? Karena sumber cahayanya bukan dari sifat Allah, tapi dari matahari. Yang matahari ini adalah tapak tilas dari kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kan bisa kita ketahui, Pak, bahwa urusan batin itu, urusan kolbu itu lebih abdol, lebih utama untuk diperhatikan daripada urusan zahir. Andaikan zahir kita tidak terurus, andaikan zahir kita ini tidak terurus, akhirnya sakit, jauh-jauhnya mati. Kan itu paling maksimalnya kondisi di mana zahir itu tidak terurus. Tapi kalau kolbu yang tidak terurus,
Kalau saroir, batin yang tidak terurus, punya penyakit, gelap gulita, bukan maksimalnya mati, Pak, tapi azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan seperti itu, Pak. Nah, sehingga kalau diambil konsekuensi terparah ketika zahir kita sakit, maka konsekuensi terparahnya adalah meninggal. Sedangkan batin yang sudah sakit, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum azabun. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah cap seorang punya penyakit dalam hati, yang mana penyakit itu nanti mendatangkan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang terparahnya. Nah, sehingga na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik, andaikan ada seseorang bertanya kepada kita, apa yang paling afdol yang kita usahakan, yaitu membenahi batin, membenahi hati. Karena kita tahu, kalau Bapak ditanya ibadah zahir dengan ibadah batin, jangan ngobrolkan yang wajib, karena nggak boleh dibanding-banding. Yang sunnahnya saja dulu. Yang sunnahnya, afdolnya lebih afdol mana, Pak? Kalau tadi kita sudah lihat dari efeknya, tentu yang paling parah efeknya adalah yang batin, Pak, ya. Kalau nanti ada ibadah itu satu zahir, dua batin, mana yang paling afdol, Pak? Ibadah zahir atau ibadah batin? Kalau yang wajib, jangan ngobrolin yang sunnah dan wajib loh ya lah. Oke. Iman wajib nggak, Pak? Wajib ya. Batin dohir. Batin. Sholat wajib nggak, Pak? Wajib. Dohir batin. Dohir batin sholat. Sholat dohir oleh anggota badan. Oke. Kita lihat, Pak, keunggulannya. Unggul kene sholat, unggul kene iman. Nggak ada dari segi keunggulan harus diprioritaskan iman dulu atau sholat dulu. Boleh nggak orang nggak iman sholat? Nggak boleh. Dan salah satu syarat dari sahnya sholat itu kan harus Islam, harus beriman. Nah, berarti dari segi prioritas saja udah batin terlebih dahulu. Dari segi abdoliyah, keunggulan dan lain-lainnya, batin atau zahir, sholatlah kita. Sholat itu dari mulai baca Al-Fatihah, itu yang wajib ya, Pak, ya. Kemudian niat, kalau madhab Syafi'i wajib niatnya. Kemudian baca takbiratul ihram itu wajib diucapkan. Kemudian nanti baca tasyahud akhir pun wajib diucapkan. Nanti baca salam pertama pun wajib diucapkan. Itu kan zahir semuanya, Pak. Itu yang afdal atau menghadirkan seluruh bacaan sholat dalam hati yang afdal, yang menjadi prioritas kita. Nah, artinya kan kalau kita sholat hanya Allahu Akbar katsiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila, atau yang baca Allahumma ba'id baini wa bainal khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, hanya itu saja tanpa menghadirkan seluruh bacaan hati ke dalam sholat, terhitung nggak sholatnya? Enggak, hanya sia-sia saja. Makanya kalau Bapak ditanya ketika ada yang menafsirkan ayat fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang, maksudnya gimana? Celakalah orang-orang yang sholat. Maksudnya kayak gimana? Apakah yang dimaksud itu orang sholat tapi nggak khusyuk? Celaka nggak? Kalau disebut celaka ada pegawaian murah gitu. Asal temerean nyebutkan kecelakaan. Terus apa tuh fawailul lil musallin? Mari kita lihat beberapa tafsir ulama. Fawailul lil musallin, ada ulama yang menyebutkan bahwa neraka wail, ada yang nyebut wail itu neraka. Ada juga yang menyebutkan fawailun itu hanya kata yang maknanya itu kecelakaan. Kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Kenapa bisa orang yang sholat celaka? Karena ayo atuh sholat kewe heula sampai jam 1. Jam 1 ayo atuh sholat kewe sampai jam 2. Ayo atuh sholat kewe heula. Sampai kan sholat lohor itu dikerjakan di asar. Nah, itu fawailul lil musallin. Jelas ini, Pak? Setuju nggak kalau ini disebut fawailul lil musallin? Sepakat lah ya. Yang kayak gini mudah, fawailul lil musallin. Orang lohor dari jam 1 sampai jam 3, dia jam 4 lohornya. Ya udah celaka. Itu satu. Yang kedua, fawailul musallin gitu, mengakhir-akhir waktu sholat sampai 1 rakaat
2 rakaat ada di waktu zuhur, sisanya di waktu asar. Kumaha bisa gitu teh? Dingke, akhirnya takbiratul ihram, Allahu akbar. Beres 1 rakaat, pas ngadeg di rakaat yang kedua azan asar. Setuju nggak yang kayak gini Pak Wailul Musallin? Masih setuju atau udah mulai ragu-ragu ya? Nah, ini yang dimaksud dengan sengaja ya Pak ya. Kalau uzur nggak jadi masalah. Uzur sholat itu cuma ada 2. 1 tertidur, tapi tidurnya jangan sengaja. Yang kedua, kumaha tidur nggak sengaja. Gini maksudnya. Bapak tuh memang sudah rutin tidur jam 10 malam. Sudah rutin bangun jam 4. Tapi ini mah jam 10 tidur, bangun jam 6. Matahari udah keluar. Nah itu berarti kan nggak sengaja. Apakah mengakhirkan sholat itu jadi dosa saya? Tidak, karena itu uzur dan tidak bisa diikhtiarkan. Nah kemudian yang kedua, lupa. Dan biasanya kalau udah sepuh, nah saya punya nini dulu seperti itu. Jadi pas waktu zuhur ditanya, udah sholat atau belum? Udah. Nanti pas pada asar, tadi teh asal sholat zuhur tuh. Nah itu kan nggak jadi masalah Pak, karena sepuh jadi lupa. Jadi uzur sholat itu cuma 2 saja, lupa atau tertidur. Tapi saya yakin bapak-bapak 2 uzur ini insya Allah nggak ada semuanya ya Pak. Nah sehingga nanti ketika ada orang sholat di akhir-akhir, entah lalai ataupun malas, di akhir-akhir yang 1 rakaat di waktu zuhur, yang 3 rakaat di waktu asar. Setuju nggak ini Pak Wailul Musallin Pak? Setuju ya? 2, 3. Gimana apa Wailul Musallin itu? Pak Wailul Musallin adalah sholat yang pernah dilakukan oleh sahabat, yang pada saat itu langsung dicaram dan dimarahi oleh Rasulullah. Itu sholat yang kalau rukunya nggak sempurna, kalau itidalnya nggak sempurna, yang sujudnya nggak sempurna. Jadi kakarak nepi ruku cengkat kayak itidal, baru sampai ke sujud sudah cengkat ke duduk. Nah sehingga kata Rasulullah sehingga matuk cepat gitu. Ini kalau hayam matuk makanan kan cepatnya luar biasa Pak. Kakar ge antel udah ke atas lagi. Setuju nggak ini Pak Wailul Musallin? Setuju ya Pak ya? Nah ini tafsiran bagi kita yang ngajinya di fikih. Tapi kalau menurut ulama-ulama yang lain, yang kelasnya itu sudah pakai bukan fikih lagi Pak, tapi sudah dipakaikan tasawuf dan akhlaknya. Maka kata mereka, Pak Wailul Musallin itu adalah kecelakaan bagi orang yang ketika sholatnya mereka tidak bisa memaknai, mentadaburi apa yang diucapkan, gak bisa dihadirkan dalam hati. Tapi setuju gak Bapak pakai tafsiran ini? Yang keempat, jangan atau ya akhirnya kan kalau pakai tafsiran yang itu kita celaka semua Pak. Karena kan kita dalam 1 rakaat itu minimalnya kan kita iya karena dua ya karena nasta'in mah hadir hati itu. Tapi kalau sudah ihdinas siratal mustaqim, apalagi ketika baca suratnya yang hafal cangkemnya, jadi surat-surat hati mah kemana? Nah sehingga kalau itu yang terjadi dalam surat kita berarti kan Pak Wailul Musallin. Pernah saya terangkan Pak, dalam Al-Quran Allah tuh pernah tahu kayak gini, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu dekat-dekat sholat dalam keadaan kamu mabuk. Sukaro itu artinya mabuk. Ya, mabuk khamar. Berarti kan sempat khamar itu halal ya Pak ya? Iya memang zaman dulu, tapi ayatnya sudah dinasah. Ayatnya sudah dimansuh. Jangan diamalkan lagi walaupun ada di Al-Qur'an. Ya, kalau nanti nemu ayat iya menang sih kena mabuk asal ulah deket, itu udah dimansuh, udah dihukumnya sudah diganti dengan yang lain. Wala taqrabu sholata wa antum sukara. Setuju nggak nafsirannya kayak gini Pak? Kalau di zaman dulu, di zaman jahiliyah, ada orang yang deket-deket dalam sholat nggak boleh mabuk, tapi hari beres sholat masih silahkan. Setuju nggak Pak? Zaman dulu kan boleh Pak, boleh. Jam zuhur jam berapa nih? Oh jam 12. Ya sudah mabuknya jam 10 saja. Nanti jam 11 cager ketika melaksanakan sholat zuhur terliur. Artinya sudah dalam keadaan sadar. Sempat boleh ya? Sempat. Di Al-Baqarah pun ada. Ya salunaka 'anil khamri wal maisir qul bihima ismun kabir wa manafi'un linnas. Ketika ada orang bertanya, Rasul, apa hukumnya judi sama minuman keras tuh? Bingung juga kan Rasul. Akhirnya turun hidayah. Dituntun oleh turun wahyu. Kemudian Rasulullah SAW dibimbing oleh Allah
menjawab pertanyaan itu dengan jawaban Qul fihi ma ismun kabir wa manafi'un linnas. Rasul kasih tahu saja bahwa semua yang mereka tanyakan itu khamar, judi, ada manfaatnya. Ada apa manfaatnya? Tapi ada juga dosanya. Terus ketika ditanya, atus manfaat sama dosanya gede mana? Wa ismuhuma akbaru min nabihima. Namun ditanya manfaat jeung dosa gede mana? Jawab wae dosanya lebih besar. Artinya manfaatnya ada, madorotnya ada. Kan ketika ditanya madorot sama manfaat, maka madaratnya yang lebih besar. Artinya boleh kan Pak pada saat itu. Nah tapi ada ulama, kalau Bapak baca ayat itu masih dipakai tidak Pak zaman sekarang? Secara fikih, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan dekati sholat kamu dalam keadaan mabuk. Mau dipakai tidak Pak? Tapi ulama tasawuf tetap pakai Pak. Artinya apa? Kalau kamu masih mabuk dengan dunia, jangan berani dekati sholat, karena percuma. Lalu Pak, kenapa percuma? Karena ketika kamu sholat yang dipikirkan masih dunia. Apa nilai sholatnya? Karena Rasul pernah tahu, siapapun muslimin sholat, laisa lahu min sholatihi illa ma'aqala. Yang dia dapatkan apa yang dia tafakuri, yang ia dapatkan apa yang ia tadaburi, apa yang ia dapatkan adalah apa yang ia renungi di dalam hatinya. Nah sehingga bisa nggak saya berkata seperti ini atau kita berkata seperti ini? Kita sholat bareng-bareng, beres salam, kita dapat pahalanya beda-beda. Sah nggak saya ngomong kayak gitu? Sholatlah kita bareng-bareng, Bapak sholat sunat, saya sholat sunat, beres saya salam. Mungkin nggak pahala sunat Bapak dan pahala sunat Bapak yang lainnya berbeda-beda? Mungkin. Apa yang menjadi perbedaannya? Sebanyak apa kita mentadaburi bacaan sholat kita. Nah sehingga wajar banyak penafsiran ulama. Semakin besar ilmunya ulama, semakin naik derajat ilmunya seorang ulama, seorang ahli ibadah, maka tentu akan semakin hebat juga beliau mengamalkan ilmu tersebut dalam penafsirannya dalam Al-Quran. Nah seperti tadi, andaikan ada seseorang yang hatinya itu sudah bisa menangkap, hatinya itu sudah bersinar dengan ilmunya Allah, dengan ma'rifat kepada Allah, maka hatinya ini jadi sensitif, Pak. Sensitif kayak gimana nih? Setiap hal yang hadir di dalam pandangan matanya, maka akan terlihat oleh batinnya apa yang terkandung tersembunyi di balik hal itu. Sekali lagi apa ya? Kalau orang sudah mata hatinya terbuka, kalaulah mata dohirnya melihat sesuatu, maka mata batinnya bisa menyingkap rahasia yang ada di balik sesuatu itu. Kalau kita Pak, lihat diri kita kena musibah dan penyakit, maka yang datang dalam hati adalah adug-adugan, gak nerima, kaperih. Tapi batin yang sudah bercahaya bisa melihat betapa besarnya rahmat Allah dan pahala yang disiapkan dalam musibah yang telah dihadirkan itu. Bisa nggak kita lihat kayak gitu? Kita mau kan udah lihatnya benernya bakal datengin musibah hati. Iya hikmahnya. Pas dikena musibah nggak ada tuh pikiran kayak gitu. Lalu ya kan pernah saya ceritakan ada orang dapat musibah. Pada pas pertama dapat musibah, aduk-adukan, kedatang ke rumah, seakan-akan tidak nerima, minta amalan dan itu dan lain-lainnya. Tapi pada akhirnya sekarang baru terucap oleh dirinya, lamun Allah tidak pindahkan saya dari tempat itu ke tempat sekarang, mungkin anak-anak saya nggak pesantren, mungkin saya berada masih di lingkungan orang-orang yang tidak baik. Tapi pas waktu terkejadian bisa tertangkap nggak Pak oleh hati kita? Enggak. Kenapa enggak? Karena mataharinya nggak ada, karena rembulannya padam, karena bintangnya jadi sinarnya itu nggak ada. Apa yang bisa menyinari hati kita? Ilmu. Makanya suatu ketika Pak, Rasulullah SAW pernah ditanya, suila Rasulullah SAW an abdulil amal, ya Rasulullah ayul amal abdul, amal terbaik itu apa Rasul? Maka kata Rasulullah, al-ilmu billah, ilmu ke Allah, paham ke Allah, tahu ke Allah. Maka sahabat-sahabat yang lain nanya lagi,
Qalu ya Rasulullah, nas'aluka anil amal. Kami kan nanya tentang amal Rasul, bukan tentang hal yang lain. Apa amal terbaik ya Rasulullah? Dijawab yang kedua kali, kata Rasulullah SAW, al ilmu billah. Tetap jawaban ilmu, paham, tahu kepada Allah. Akhirnya sampai ketiga kali Rasulullah SAW menyebutkan qalilul ibadah, kita ibadah sedikit, ma'al ilmi billah, serta kita dibarengi beriringan dengan pemahaman kita tentang Allah yang luar biasa. Atau katakanlah seperti ini, ada orang ibadahnya sedikit tapi hatinya sudah tersinar dengan ilmunya Allah, maka itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggap aja kayak gini ya. Ada orang sholat 2 rakaat, bapak sholat 1000 rakaat, nu 1000 rakaat nyata khusyuk, bari dina 1000 rakaat ngedumel ke imamnya. Yang 2 rakaat mah nya khusyuk, nya mantep, nya hatinya mentadaburi apa yang dia baca. Kira-kira mana yang besar? Oh, nyatuannya 1000 rakaat bari khusyuk. Nah kita kan tentu bacanya 1000 rakaat ya bari khusyuk. Makanya kata Sayyidina Ali itu kayak gini, Pak. Kalau kita mau ibadah, yang Bapak prioritaskan kualitasnya atau kuantitasnya? Kualitasnya, kuantitasnya. Kita tuh kebanyakan ibadah tuh lebih pentingkan kuantitasnya. Lalu sahabat, tahajud pingin 8 tara-tara oge, 2 we heula. Kata Sayyidina Ali, kun asadda ihtimaman liqabulil ibadah. Kamu harus jadi orang yang paling memprioritaskan diterimanya ibadah daripada orang yang memprioritaskan banyaknya ibadah. Terkadang kita sholat tahajud itu ingin 8 rakaat. Padahal kalau kita mulai dengan 2 rakaat, asal setiap bacaannya dimaknai oleh hati, itu lebih besar di hadapan Allah daripada yang banyak rakaat tapi tidak hadir maknanya. Sampai sini bisa dipahami. Ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba Allah yang hati kita, batin kita, qalbu kita disinari oleh Allah dengan ilmunya, dengan sifatnya, dengan kudrohnya, dengan irodahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang andaikan kalau batin ini sudah terang benderang, bisa menangkap sir-sirnya Allah, bisa menangkap sifat-sifatnya Allah yang berada tersembunyi di makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di diri kita kan ada sifat Allah, tapi terlihat tidak? Tidak. Apa yang bisa menangkapnya? Batin, qalbu. Tapi kenapa tidak terasa dan tidak tertangkap? Karena belum terang. Apa yang bisa menerangi hati? Ilmu. Kalau ilmu sudah menerangi hati, insya Allah akan muncul keimanan. Bapak percaya nggak Allah itu ada? Kenapa percaya? Karena tahu. Tahu itu ilmu kan? Mungkin nggak orang nggak berilmu tapi percaya? Ada orang nggak berilmu tapi percaya. Atau gampangnya gini aja, ada orang nggak tahu tapi percaya. Nggak mungkin kan Pak, kita mempercayai sesuatu yang kita tidak tahu. Bagaimana mungkin ada keimanan kalau tidak ada ilmunya? Nah, imannya ini yang jadi masalah. Iman tuh ada yang terangnya kayak matahari. Ini imannya para nabi, imannya para rasul, imannya para kekasih Allah. Ada iman tuh yang terangnya kayak rembulan. Ini imannya orang kayak gimana? Ini muttaqin, sholihin, mukminin. Ada imannya tuh yang terangnya tuh seperti bintang. Ini kayak gimana nih? Ini sholat Jumatan. Hari sholat biasa nah bolong-bolong. Iman kan itu gitu, taros. Iman tuh, iman kan. Tetapi kan kadar keimanannya ya seperti itu. Nah sehingga kenapa bisa beda-beda? Kalau kita lihat orang tertimpa musibah aduk-adukan, tapi lihat hamba Allah yang lain ketimpa musibah mengucapkan alhamdulillah, nah iman aku mah. Ya iman matahari yang kayak gitu. Bisa dipahami. Nah sehingga mudah-mudahan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penutup Pak. Inna syamsan nahar tagrubu bil laili wa syamsal qulub laisat tagibu. Andaikan kita lihat, maka mentari atau matahari yang ada di siang hari itu bisa hilang dengan hadirnya malam. Leres Pak?
Itulah sinar yang ada di muka bumi. Tapi wasyamsal qulub laisat tagibu, sedangkan mataharinya batin, mataharinya hati bisa hilang atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia berasal dari ilmunya Allah, yang ilmunya Allah itu kekal abadi. Maka Pak, sebelum kita tutup, ada pertanyaan atau tambahan dari sepuh-sepuh yang lain, maka dipersilakan. Cekap berarti ini Pak. Ilmu itu untuk penerang hati. Apakah semua ilmu itu memang untuk penerang hati dan menjadi amal yang baik? Soalnya kan untuk orang-orang yang membelokkan ilmu jadi model orang yang suka menipu, itu juga kan dengan ilmunya bisa menipu orang lain. Itu yang salah tuh ilmunya atau memang orangnya yang menyimpangkan? Ya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi kan pertanyaan dari para sahabat itu lebih khusus sebenarnya ilmunya, tidak seluruh ilmu, Pak. Tapi yang lebih khusus ilmu yang dimaksud di sini apa? Ilmu yang bisa menimbulkan keimanan dan keyakinan. Kira-kira ilmu apa, Pak? Ilmu yang bisa menimbulkan keimanan dan keyakinan, yaitu al-ilmu billah, kata Rasulullah tadi, yaitu ilmunya atau tahunya kepada Allah. Tahu kepada Allah, kita ngaji ilmu apa, Pak? Bingung deh. Satu, ilmu tauhid, Pak. Kalau kita membaca ilmu tauhid, kita memahami ilmu tauhid, mengaji ilmu tauhid, maka seakan-akan kita tuh mau mengetahui zatnya Allah, mau mengetahui sifatnya Allah. Walaupun terkadang ada yang terkecoh, sekolah ngaji ilmu tauhid tentang ilmu sepuh. Enggak. Orang kata ulama itu awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bisnikoni. Kewajiban pertama kepada manusia itu kan harus tahu dulu siapa Tuhannya. Sedangkan mau tahu Tuhan gimana kalau sifatnya enggak tahu. Nah, sifatnya Allah itu adanya di mana? Di ilmu tauhid. Nah, jadi lebih kepada al-ilmu billah, bukan ilmu-ilmu yang lain. Tapi kalau nanti ada orang kan berasal dari punya ilmu anu, kemudian nanti malah dia dipakai ilmunya tersebut menjadi kejahatan atau menjadi semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya memang Pak, ilmu yang kita minta itu kan ilmu itu sebenarnya ada dua juga. Yang pertama al-ilmun nafi'. Ilmu nafi' itu ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat untuk siapa? Kita yang punyanya, orang lain yang tersalurkannya. Ada ilmu itu yang dor itu yang bermadorot, yang memberikan madorot. Makanya ada seorang ulama namanya Syekh Ajarnuzi, pengarang kitab Ta'limul Muta'allim. Kata beliau, ada pasadun kabirun, ada sebuah kerusakan yang sangat besar yang terjadi kepada manusia tatkala alimun mutahattikun. Kalau ada seorang yang berilmu tapi tetap resep maksiat, rusak tuh Pak? Rusak tuh. Wa akbaru minhum, tapi ada yang lebih rusak. Apa? Jahilun mutanasikun. Ada orang bodoh tapi resep ibadah. Oke Pak, kita coba lihat ya. Rusak mana? Alim tukang maksiat atau jahil tukang ibadah? Sama aja bahasanya. Mau alim mutahatikun atau jahilun mutanasikun. Tapi ulama sepakat, Pak. Andaikan kedua kelompok manusia yang modelnya kayak gini, mereka punya orang yang mengikuti langkah mereka. Gampangnya punya jemaah yang selalu mengikuti mereka, maka besar madorotnya adalah yang jahilun mutanasikun. Ada ustadz punya jemaah, ada ustadz punya jemaah. Ustadz ieu mah alim tapi resep maksiat, tapi ustadz ieu mah jahil resep ibadah. Punya jemaah, ini pengaruh besarnya, dampak negatifnya ke jemaahnya itu mana yang lebih besar?
Tapi kan ini berilmu, ya itu kan. Ilmu itu ada yang mendatangkan madarat, ada ilmu yang mendatangkan manfaat. Itu tentu di kajian yang lainnya, Pak. Tetapi ilmu yang dimaksud di sini adalah tentu ilmu yang bermanfaat, yang berasal dari karunia dari Allah. Kalau lebih spesifiknya adalah ilmu tauhid, ilmu yang menambah keimanan, ilmu yang menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Nah, sampai Sayyidina Umar itu Pak, mungkin nggak Pak sifat baik sifat buruk bertemu? Nggak mungkin ya Pak. Kita satu patokan wadidani layajtami'ani abadan. Kalau ada yang berlawanan pasti nggak akan pernah ketemu selamanya. Tapi kata Sayyidina Umar, ada satu keadaan di akhir zaman yang paling aku takutkan menimpa kalian, kata Sayyidina Umar. Apa Sayyidina Umar? Yaitu ada alimun munafikun. Orang alim tapi munafik. Alim sifat bukan Pak? Sifat orang yang berilmu. Munafikun sifat enggak? Ngehiji. Bisa loh Pak. Alim tapi munafik. Aya nu kitu teh. Aya. Nah, kalau Bapak baca kitab Ihya Ulumuddin itu kitabnya Syekh Abu Hamid Al-Ghazali. Kata beliau, tahu nggak siapa al-mughtarin? Mughtarin itu apa? Golongan orang-orang yang tertipu dengan dunia. Siapa kebanyakannya? Ulama. Tingkat pertama itu ulama. Kalau Bapak mau lihat siapa yang lebih banyak hasud? Hasud itu dengki. Dengki terbanyak itu ada di antara para ulama. Banyak. Nah, sehingga kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ada kelompok manusia yang tertipu. Siapa peringkat pertama yang persentasenya banyak tertipu? Adalah al-alim, orang yang punya ilmu. Kalau Bapak nanti punya ilmu, suatu saat Bapak jadi seorang wali atau seorang ulama, Bapak jadi ulama, yang lain ada ulama lain ngelehkeun ilmu Bapak, dengki moal. Hasud moal. Atau hasud, nggak mungkin enggak. Maka kata Imam Ghazali, golongan pertama yang banyak tertipu dengan dunia itu adalah ulama. Nauzubillah, cuma nauzubillah. Ada gini aja lah, kita ngapalin Quran. Bapak hafal 10 juz, datang teman Bapak 12 juz. Dengki moal. Panas moal. Neng panas moal. Iri juga banyak. Oh, udah sama-sama hatam mah. Sudah belajar sama-sama tajwid dan fasahat tulisan, tapi yang satu lebih fasih daripada kamu. Dengki moal. Iri moal. Namanya ilmu itu memang bagus dari sananya, tapi terkadang nafsu kita itu yang membelokkannya. Jadi kenapa ilmu yang manfaat itu bisa menjadi hilang manfaatnya? Karena nafsu yang mengacaukannya. Bisa ya Pak? Yang mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah sehingga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat walaupun sedikit asal manfaat itu yang bisa menolong kita nanti di akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pangitan sakitu wae anu kapiatur wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.